musyawarah atau kesamaan derajat, tasawuf atau moderat, dan ukhuwah atau persaudaraan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perangkat pembelajaran pada pembelajaran akidah akhlak, yaitu yang pertama ada analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama itu ada kompetensi inti. Kait pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menampakkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, yang ketiga itu memahami dan menerapkan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkannya. Kait keempat itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah serta mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang kedua itu ada kompetensi dasar. Yang pertama ada sikap spiritual, yaitu menghayati nilai tasamuh, toleransi, musyawarah, tasawuf, dan ukhuwah. Sikap sosial yaitu mengamalkan sikap tasamuh, musyawarah, tasawuf, dan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada pengetahuan, menganalisis makna pentingnya dan upaya memiliki sikap tasamuh, musyawarah, tasawuf, dan ukhuwah. Dan yang ketiga itu ada keterampilan, yaitu menyajikan hasil analisis tentang makna pentingnya dan upaya memiliki sikap tasamuh, musyawarah, tasawuf, dan ukhuwah dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber belajar. Untuk sumber belajar, yaitu sumber pembelajaran ada buku, peta konsep, dan video, dan website. Nah, untuk sumber belajar ini ada submateri, sumber belajar, dan keterangan. Untuk submateri pengertian, sumber belajarnya itu buku, yaitu buku Al-Qadahlah kelas 12 Madrasah Aliyah Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, penulis Muhammad Yusuf Al-Fisyahrin. Nah, untuk submateri contoh-contoh sifat tasamuh itu menggunakan sumber belajar, video YouTube, dan website. Nah, kemudian untuk submateri ayat dan hadis itu menggunakan rekaman audio mengenai ayat dan hadis mengenai tasamuh, musyawarah, tasawuf, dan ukhuwah. Nah, untuk submateri membiasakan diri bersikap tasamuh, musyawarah, tasawuf, dan ukhuwah itu menggunakan website. Nah, selanjutnya itu ada media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran itu menggunakan metode diskusi, tanya jawab, modeling, drill atau pelatihan, dan ceramah. Di sini menggunakan media yaitu buku cetak, kamus, modul, foto cetak atau poster, kemudian majalah, koran, video, dan audio visual, audio MP3 player, dan cetak poster. Dan kemudian itu ada media pembelajaran. Di sini menggunakan metode diskusi, tanya jawab, modeling, drill atau pelatihan, dan ceramah. Nah, kemudian di sini menggunakan media buku cetak, kamus, modul, kemudian foto cetak, poster, majalah, koran, video, dan audio visual, audio MP3 player, dan cetak poster. Nah, selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Di sini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan drill atau pelatihan. Nah, untuk metode ceramah, guru itu akan menjelaskan tentang pengertian tasamuh, musyawarah, tasawuf, dan ukhuwah. Kemudian untuk metode tanya jawab, guru meminta siswa menyebutkan nilai-nilai yang mengenai tasamuh, musyawarah, tasawuf, dan ukhuwah. Kemudian untuk metode diskusi, siswa mendiskusikan bagaimana caranya agar siswa dalam kelas bisa memiliki sikap tasamuh, musyawarah, tasawuf, dan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk metode drill atau pelatihan, siswa mengulang bacaan ayat tentang tasamuh, musyawarah, tasawuf, dan ukhuwah. Kemudian siswa menghafal ayat tersebut sampai lancar dan benar. Kemudian yang selanjutnya itu ada sumber belajar.
Sumber pembelajaran itu ada buku, peta konsep, video, dan website. Nah, untuk submateri pengertian sumber belajar itu buku, yaitu buku Akidah kelas 12 Madrasah Aliyah Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, penulis Muhammad Yusuf Al-Syahrin. Untuk submateri contoh-contoh itu menggunakan video YouTube dan website. Kemudian untuk submateri ayat dan hadis menggunakan rekaman audio mengenai ayat dan hadis, mengenai tasamuh, musawah, tasawuf, dan ukhuwah. Dan untuk submateri membiasakan diri bersikap tasamuh, musawah, tasawuf, dan ukhuwah itu menggunakan website. Selanjutnya itu ada strategi pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik. Nah, langkah pelaksanaannya itu pertama mengamati. Siswa mendengarkan bukunya menjelaskan tentang tasamuh, musawah, tasawuf, dan ukhuwah. Kemudian yang kedua itu ada bertanya. Nah, di sini siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami dari penjelasan guru, ataupun guru yang menanyakan balik kepada siswa. Seperti mengapa begitu pentingnya tasamuh, musawah, tasawuf, dan ukhuwah? Bagaimana cara membiasakan diri untuk bersikap tasamuh, musawah, tasawuf, dan ukhuwah? Yang ketiga itu ada mencari. Di sini guru menyuruh siswa membaca buku dan mencari informasi lain tentang pengertian, dalil, dan cara membiasakannya. Yang keempat itu ada mengasosiasi. Siswa membuat kesimpulan dari buku yang mereka baca meliputi dalil, keutamaan, atau cara membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima itu ada mengkomunikasikan. Di sini guru menyuruh siswa menjelaskan kembali dan contoh lain serta betapa pentingnya tasamuh, musawah, tasawuf, dan ukhuwah. Nah, selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Di sini strategi pembelajaran menggunakan strategi jigsaw. Nah, pelaksanaannya itu yang pertama guru memberikan pengenalan topik atau materi yang akan dibahas secara singkat dan jelas. Yang kedua, siswa dibagi ke dalam 4 kelompok dengan masing-masing 3 orang dan mendapatkan submateri masing-masing. Yang ketiga, guru membagi bagian submaterinya setiap kelompoknya. Nah, yang keempat, kemudian masing-masing kelompok dipersilakan mempresentasikan atau membacakan materi mereka sesuai dengan submateri yang telah dibagi. Nah, yang kelima itu selesai mereka saling berbagi materi yang telah didengar, dibacakan, dan saling mengerti. Dan kemudian setelah selesai semua membaca materinya, maka mereka saling berbagi materi dengan kelompok lainnya. Dan kemudian guru mencermati hasil dari materi mereka dan guru memastikan lagi bahwa semua siswa sudah mendapat informasi dan memahaminya. Nah, untuk selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran itu pertama ada pendahuluan, yaitu kegiatannya itu pertama orientasi. Dalam orientasi itu dapat mengucapkan salam, berdoa, presentasi, dan memeriksa kebersihan, perhatian, dan kelengkapan alat pembelajaran. Yang kedua ada motivasi, yaitu berisi memberikan gambaran tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian menjelaskan tentang apa yang diharapkan dari siswa setelah mempelajari tasamuh, musawah, tasawuf, dan ukhuwah. Dan kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang guru akan sampaikan. Yang ketiga itu ada asosiasi. Di sini guru bertanya mengenai materinya dan kemudian mengajukan pertanyaan. Yang keempat itu ada pemberi acuan. Di sini pemberi acuan memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, KKM, dan materi sifat tasamuh, musawah, tasawuf, dan ukhuwah. Lalu pembagian kelompok belajar dan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk kegiatan intinya yang pertama ada simulasi atau simulasi pemberian rangsangan. Yang pertama itu guru membagi kelas menjadi 4 kelompok dan membagi 4 gambar yang berbeda. Guru mempersilahkan siswa untuk mengamati gambar sesuai dengan tema yang ditentukan dengan tujuan masing-masing kelompok dan dapat menyimpulkannya. Yang kedua itu adalah problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Di sini guru mengajukan pertanyaan, kemudian siswa bertanya dan guru memberikan tugas kepada siswa. Yang ketiga itu ada data collection atau pengumpulan data. Di sini siswa mencari data mengenai materi yang mereka akan dipelajari. Yang keempat itu ada data processing, yaitu pengolahan data.
verification atau pembuktian. Nah, di sini siswa bersama anggota kelompok diminta untuk mengkaitkan materi yang didiskusikan dengan kehidupan sehari-hari dan menyimpulkannya. Yang kelima itu ada generalization atau menarik kesimpulan. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan memajang hasil kesimpulan diskusi yang sudah diperbaiki di depan pajangan. Kemudian yang satu itu ada penutup. Nah, untuk penutup, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, lalu guru memberikan penguatan materi ajar, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang terbaik dalam pelaksanaan diskusi dan memberi motivasi kepada kelompok lainnya. Lalu guru menyampaikan materi yang telah terbaca untuk pertemuan berikutnya dan guru bersama-sama membaca doa penutup. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi pembelajaran. Di sini ada instrumen penilaian. Yang pertama itu ada aspek spiritual. Nah, dalam aspek spiritual ini, di dalamnya ada subjek penilaian di mana guru yang memberi pernyataan, kemudian memberi penilaian terhadap setiap siswa. Kemudian untuk instrumen penilaian aspek sosial, di sini ada menggunakan teknik penilaian antar teman. Nah, dalam contohnya ini guru membuat kelompok dengan anggota masing-masing 2-5 orang. Kemudian tiap kelompok berdiskusi untuk menilai setiap anggota kelompok lain. Dan kemudian membuat penilaian bertitik sekitar ini. Di sini tentang sikap tiap siswanya dan guru memberi nilai. Selanjutnya ada instrumen penilaian pengetahuan. Di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu memahami tentang tatamu, musawarah, tasawuf dan ukhuwah, dan kemudian menyebutkan indikatornya. Untuk teknik penilaiannya itu menggunakan tulisan dan dinilai oleh guru. Untuk aspek penilaian ini berisi tentang materi yang diajarkan. Lalu kemudian untuk instrumen penilaian aspek keterampilan. Di sini teknik penilaian itu performance, yaitu penilaian oleh guru. Di sini berupa praktek. Seperti ada uji penilaian atau kriteria penilaian di mana guru memberi nilai kepada siswa apabila siswa itu melakukan praktek dengan baik, maka nilainya pun akan baik. Itu saja dari perangkat pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita baca bersama. Yang pertama itu ada tasamu atau toleransi. Yang kedua ada musyawarah. Ditulis Bu? Iya. Atau persamaan derajat. Yang ketiga ada tasawuf. Ditulis ya? Ya Bu. Atau moderat. Yang terakhir yang keempat itu ada ukhuwah. Baik, coba dibuka bukunya. Bawa buku semua kan? Bawa buku. Buka di halaman 30.
Ukhuwah dalam Al-Quran diperkenalkan ada beberapa macam. Yang pertama itu persaudaraan senasab, persaudaraan sekeluarga, persaudaraan sebangsa walau tidak seagama, persaudaraan semasyarakat walau berselisih paham, dan masih banyak lagi. Kemudian ada beberapa hal yang dapat terbentuknya persaudaraan. Yang pertama itu kita dengan tahu, yaitu saling mengenal. Kemudian tafahum, saling memahami satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada ta'awun, tolong menolong. Yang keempat itu ada ta'aluf, bersatu di antara itu dengan takaful, yaitu proses saling menjaga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ini. Sudah paham belum? Baik, ibu akan bagi kelompok, ibu akan bagi ke dalam 4 kelompok. Mau ibu atau ketua sekretarisnya yang bagi kelompok? Ibu aja, jadi Ibu aja. Baik, nanti ibu akan serahkan nama-nama kelompoknya dan judul-judul materinya kepada sekretaris. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Baik, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.